Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita bisa mengikuti pelajaran ekonomi pada hari ini. Ibu lanjutkan untuk membaca doa. Kami persilahkan ketua kelas maju ke muka untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita baca doa dimulai. Sekarang Ibu lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Berdiri anak-anak semuanya. Indonesia duduk lagi di tempat masing-masing. Nah, sekarang untuk absensi, semua siswa kita membawa HP kalau? Jadi absensi tolong semalam link yang Ibu kasih untuk absensinya lewat Classroom. Sudah bisa semuanya? Setelah selesai absensinya, Ibu lanjutkan akan memberi motivasi untuk ice breaking. Ambil posisi masing-masing, kita ice breaking dulu untuk semangat belajar ya, anak-anak? Iya, Bu. Ya, sekarang ambil posisi masing-masing, kita ice breaking sebentar. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause
cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect, oh yeah. Terima kasih untuk duduk di tempatnya masing-masing lagi. Terima kasih. Sekarang Ibu lanjutkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan mempelajari mengenai ketenaga kerjaan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat memahami urgensi materi ketenaga kerjaan. Yang kedua, melalui kegiatan ceramah laboratif, peserta didik dapat menjelaskan konsep ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang ketiga, melalui metode diskusi kelompok, dengan bermain peran, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ini tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran tadi, jadi kenapa kita harus mempelajari ketenaga kerjaan? Jadi karena kamu nanti selepas lulus SMA, belum tentu kalau kamu itu ada yang melanjutkan lagi, ada yang kuliah, kan ada lagi karena yang bekerja, ada juga nanti yang menikah. Iya, biasanya kayak itu. Ada yang cepat-cepat menikah, ada yang kuliah, ada yang nanti mencari pekerjaan. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran nanti. Karena diadakan ketenaga kerjaan, kita harus mengerti bagaimana mekanisme kesempatan kerja di Indonesia. Itu ya, anak lah. Ya, nanti Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan diskusi kelompok, dan Ibu akan menyetel video pembelajaran. Sekarang Ibu setel dulu video pembelajaran, anak lah. Nah, nanti diperhatikan. Jadi Ibu nanti minta kesimpulan siswa untuk menyampaikan kesimpulan yang Ibu tampilkan videonya. Sekarang Ibu akan memulai, anak lah, dengan video pembelajaran. Assalamualaikum, halo, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Untuk video kali ini akan saya sampaikan dari awal sampai akhir, jadi tidak saya bagi di beberapa bagian video ya. Maka tentu saja lebih baik kamu stay tune untuk materi yang ketiga ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama kita belajar tentang bagian di dalam ketenaga kerjaan. Di Indonesia untuk penduduk itu terbagi menjadi dua, ada yang masuk kategori tenaga kerja, ada yang masuk kategori bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagi mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Ini kalau dari BPS saya ambil 15 tahun ke atas, tapi di beberapa literatur ada yang juga yang mengatakan 15 sampai dengan 64 tahun ya. Oke, kemudian untuk tenaga kerja ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, keduanya pastinya adalah umurnya 15 tahun ke atas ya. Nah, untuk kategori bukan angkatan kerja, ini adalah 15 tahun ke atas, tapi dia memiliki kegiatan yang tidak mungkin dia untuk bekerja. Contoh misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa, termasuk kalian siswa ya, kalian kan sudah 15 tahun ke atas rata-rata. Kemudian untuk angkatan kerja itu dibagi menjadi dua, ada yang sudah bekerja, ada yang masih mencari pekerjaan atau yang dikatakan adalah menganggur. Sedangkan yang bekerja itu nanti ada dua, ada yang bekerja penuh, ada juga yang setengah pengangguran. Nah, untuk setengah pengangguran ini nanti ada setengah pengangguran yang sifatnya kentara, yaitu bagi mereka yang bekerja
tapi jam kerjanya di bawah jam normal, yaitu 35 jam per minggu. Ini yang disebut dengan visible underemployment. Sedangkan yang setengah pengangguran tidak kentara itu dinamakan invisible underemployment. Ini orang yang bekerja tapi pendapatannya kurang atau produktivitas rendah karena mungkin tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Jadi produktivitasnya menjadi rendah. Sebenarnya dia bisa memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi karena adanya mismatch tadi ya, bahwa dia bekerja tidak sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Oke, kita lanjut kepada konsep-konsep di dalam ketenaga kerjaan. Oke, untuk yang pertama adalah tenaga kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ini tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, ada hal menarik sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang masalah mempekerjakan anak ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 dikatakan dilarang mempekerjakan anak. Ya. Dalam undang-undang tersebut kalau dikategorikan anak itu kalau usianya di bawah 18 tahun. Ya, tadi gimana kok ada 15 tahun tuh sejarahnya bagaimana? Nah, gini. Nah, namun dalam pasal 69 itu dikatakan ya dikecualikan yang berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Nah, kemudian juga di tahun sebelumnya itu ada konvensi ILO, International Labour Organization, untuk nomor 138 tahun 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 tanggal 26 Juni tahun 1973 di Jenewa, Swiss ya, merupakan salah satu konvensi yang melindungi hak asasi anak. Nah, konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO untuk meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 konvensi, nah Indonesia melampirkan pernyataan atau declaration yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun. Jadi, video yang Ibu tayangkan tadi selesai. Siswa untuk menyimak tadi nanti Ibu minta kesimpulannya, ya. Nanti siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi, Ibu minta salah satu aja nanti maju ke muka ya. Jadi Ibu minta nanti salah satu siswa siapa yang mau menyimpulkan video tadi bisa maju ke muka. Siapa? Angkat tangan. Siapa yuk? Yang sini Bang? Nggak maju ke dak? Yang sini? Sakinah. Jadi Sakinah maju ke muka untuk menyimpulkan video yang Ibu tayangkan tadi. Silahkan Sakinah. Pendapat saya tentang ketenaga kerjaan ialah bahwa usia ketenaga kerjaan dari seseorang yang di atas 15 tahun dan ketenaga kerjaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di dalam undang-undang ini dilarang mempekerjakan anak-anak ataupun kategori anak-anak. Di sini ialah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Selain ini juga yang dapat saya sampaikan tentang ketenaga kerjaan ialah beberapa masalah ketenaga kerjaan dari Indonesia. Satu, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan teman-teman. Nah, itu kesimpulan dari teman kita Sakinah. Kesimpulan dari video tadi mengenai ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan adalah bidang yang berkaitan dengan hubungan antara tenaga kerja atau pekerja dan pengusaha dalam konteks kerja dan lapangan kerja. Nah, jadi hal ini melibatkan berbagai aspek seperti peraturan ketenaga kerjaan, hak dan kewajiban pekerja, dan pengangguran upah atau jam kerja. Nah, ada perlindungan tenaga kerja, menyelesaikan perselisihan, jaminan sosial, dan aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Biasanya itu kan kita bila ikut di perusahaan itu kan ada kalau BPJS, ya kalau yang untuk jaminan kerja
Jadi ketenagakerjaan itu bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan melindungi hak-hak pekerja, serta mempromosikan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Nah, itu ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerja yang menghasilkan barang maupun pekerja yang berupa. Itu yang dinamakan dengan ketenagakerjaan yang sesuai dengan video yang Ibu tampilkan. Jadi sekarang kegiatan selanjutnya adalah kita akan membahas video tadi. Ibu minta peserta didik untuk memberi atau mengolah kelompok, ya. Jadi mengolah kelompok, 4 kelompok, berbagi bangku masing-masing. Jadi olah kelompok 4. Sekarang bisa diolah bangkunya untuk mengerjakan kelompok. Ibu minta dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu mengambil soal yang Ibu guncang. Nabila. 1 kelompok. Bacakan Nabila, soalnya itu apa? Apakah yang dimaksud tenaga kerja? Ya. Dah, nanti dikerjakan ya nak ya. Sekarang kelompok 2 mengambil salah satu lagi soal yang Ibu berikan. Apakah adanya pandemi mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Indonesia? Berikan alasanmu dengan menunjukkan dana. Ya. Nah, sekarang kelompok 3. Maju ke muka, siapa yuk? Nah, ya Mama kali ada. Satu. Bukan oke. Apakah yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja? Iya. Nanti kerjakan ya. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Raudah kah? Nah, terakhir. Apa yang dimaksud angkatan kerja? Ya. Nah, sekarang tugas Ibu sudah Ibu berikan untuk diskusi kelompok. Semua kelompok mengerjakan soal tadi masing-masing. Bagaimana anak-anak? Adakah rasa ngantuk atau jenuh? Kok ada semangat? Wah, ini kayak apa yuk? Ibu beri ice breaking lagi kayak apa yuk? Mau kah? Kayak Ibu beri berebut permen. Bila mau, coba sekarang untuk menghilangkan ngantuk dan kejenuhan. Ambil posisi untuk beri ice breaking lagi Ibu, supaya nggak ngantuk lagi. Ayo ambil posisi. Jarak. Agak mendekat yang belakang nak, agak ke maju. Karena dapat permen nih Kam. Kepala, pundak, lutut, kaki. Belum. Belum ambil, anjak ngambilnya. Ayo. Ulang. Kaina lagi, Raudah. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Paha, lutut, kepala, pundak, ambil. Nah, siapa yang gak dapat? Yang gak dapat, minta yang dapat. Yang gak dapat, minta yang dapat. Gak dapat kah? Nah, sudah kembali ke
Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Nah ya, jadi kelompok 1 tadi yang dijawab oleh Nabila, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud tenaga kerja? Bagaimana teman-teman? Jawabannya paham? Paham. Nah sekarang Ibu lanjutkan untuk soal dari nomor 2, apa yang dimaksud angkatan kerja? Siapa yang mau maju ke muka? Kelompok siapa yuk? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang mau? Subhan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun dan lebih yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Dengan kata lain, pengertian angkatan kerja yaitu kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Di mana angkatan kerja ini juga disebut dengan kelompok usia produktif. Tugas nomor 3 tadi, siapa yang hendak maju ke muka? Siapa angkat tangan lagi? Abdillah aja, Abdillah. Apakah yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja? Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Ya, terima kasih. Nah kita lanjut aja langsunglah dari tugas soal tadi, 4 soal. Sekarang terakhir, siapa yang hendak maju ke muka dari kelompok mana ya tadi yang belum lah? Kelompok mana? Oh, kelompok 4 sekarang. Rauda aja yang mewakili kelompok 4. Aja langsung aja dibacakan. Pengurangan jumlah tenaga kerja pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan pendapatan di seluruh lapangan pekerjaan. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu tadi soal yang Ibu berikan, LKPD-nya 4 soal. Sudah dijawab oleh kelompok masing-masing, saling menjawab latihan soalnya, sudah diwakili sama temannya, salah satu maju ke muka didiskusikan untuk menyimpulkan kesimpulan pelajaran ketenaga kerjaan nanti. Ibu minta nanti salah satu. Siap kalau? Coba disimpulkan dulu sebentar. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Ayo angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan siapa yuk? Siapa yuk? Arif. Kan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, tenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Konsep tenaga kerjaan. Tenaga kerja. B. Angkutan kerja. C. Kesempatan kerja. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja pendidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. B. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dari yang mencari pekerjaan atau pengangguran. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan pengangguran. C. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah 1. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. 2. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerjaan yang sudah ada. Terima kasih. Nah, itu kesimpulan dari Arif tadi ya, Nak ya. Jadi kesimpulannya Arif tadi sudah memadahkan mengenai ketenaga kerjaannya.
Jadi tenaga kerja itu biasanya kelompoknya tenaga kerja adalah penduduk yang berusia berapa produktifnya? Antara 15 sampai berapa? 64 tahun itu produktif. Jadi tenaga kerja yang paling produktif adalah 15 tahun sampai 64 tahun itu paling produktif ya. Jadi kalau yang angkatan kerja itu biasanya penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Terus kesempatan kerja itu tersedianya lapangan kerja bagi yang angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Itu kesimpulannya yang Ibu tambahi tadi ya. Nah, jadi materi hari ini sudah disimpulkan semuanya. Kita untuk melanjutkan berikutnya, kita ada refleksi atau merefleksi pembelajaran hari ini, yaitu refleksi peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah informasinya yang diharapkan yaitu mengetahui apa yang dipahami setelah pembelajaran. Pertanyaannya tadi, apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran. Yang kedua, mengetahui pertanyaan saat pembelajaran berlangsung dan belum terjawab hingga akhir pembelajaran. Pertanyaannya apa saja yang muncul dan belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran berlangsung. Itu refleksi dari pembelajaran kita. Nah, setelah itulah untuk mengakhiri materi hari ini. Jadi nanti Ibu untuk melanjutkan materi hari ini mengenai ketenaga kerjaan, untuk minggu depan Ibu akan membahas materi selanjutnya atau berikutnya ya. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, Ibu minta untuk memimpin doa ya. Untuk memimpin doa, ketua kelas tadi maju ke muka lagi. Baca doa. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sekarang untuk persiapan pulang, susun tas atau bangku sama tas, buku-buku masukkan ke tas. Bangku disusun kembali untuk persiapan pulang ya. Untuk persiapan pulang, Ibu pesan ya nak ya, kalau nanti pulang di jalan hati-hati, naik kendaraan hati-hati, jangan laju-laju. Ibu pesankan semoga anak-anak Ibu semuanya menerima pelajaran hari ini supaya semuanya nanti ke depannya menjadi anak yang pintar-pintar. Nah, semuanya nanti bisa yang hendak melanjutkan apa tadi kan ada kalau hendak melanjutkan ke sekolah ke jenjang kuliahan, hendak bekerja. Nah, tadi sudah ada dari Ibu. Jadi nanti untuk siswa-siswa Ibu pesankan semoga nanti anak-anak Ibu semuanya jadi anak yang sukses. Nah, sekarang Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi